Seperti yang dikatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari jemaat sekalian, kita datang dengan kerendahan hati, menyerahkan hidup kita seutuhnya hanya kepadanya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu 4 sesudah Epifani dengan tema ibadah, kuasanya melebihi segalanya. Firman Tuhan hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta Emeritus Royandi Tanujaya dari GKI Gunung Sahari. Dan pada ibadah hari ini hadir di tengah kita untuk memberikan pelayanan persembahan pujian dari paduan suara Psalm and Voice, yang merupakan paduan suara gabungan dari berbagai domisili gereja. Kami atas nama majelis dan jemaat GKI Taman Aries mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Dan warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ayo, ditunggu ya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa. Pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 7 pagi. Dalam edisi kali ini kita akan melanjutkan kisah kehidupan Yunus. Yunus di perut ikan. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Hari ini pukul 11.30
diadakan acara mengenal layanan BPJS di Klinik Pratama Karya Kasih Taman Aries. Acara diadakan di Ruang Serbaguna lantai 2. Bapak Ibu diundang untuk hadir dengan membawa KTP atau Kartu Indonesia Sehat. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita mencerdaskan mereka dengan bergabung bersama sebagai pengajar di bimbingan belajar GKI Taman Aries setiap hari Sabtu jam 3.30 sampai 5 sore. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Bapak Budi dan Ibu Sarah di nomor-nomor tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama juga adik-adik sekolah minggu. Kami kakak-kakak sekolah minggu mengajak Papa Mama juga adik-adik untuk hadir bersama dalam acara pertemuan orang tua murid dan guru yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 siang dengan tema Pray, Play, and Growing Together yang akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita akan banyak belajar hal dan tentunya akan ada permainan seru juga. Ditunggu ya Papa Mama juga adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobri, Sobat NKRI. 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Ya Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau. Hati kami merindukan hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan jemaat-Mu di tempat ini. Seperti firman-Mu pada Lukas 11 ayat yang ke-9, mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami siap untuk datang ke rumah-Mu, ya Tuhan. Dengan jiwa penuh ungkapan syukur, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyianku berkenan kepadamu. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini adalah kuasanya melebihi segalanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ia adalah Allah yang memiliki segala kuasa di tangannya. Dan kita setiap orang percaya diperlengkapi oleh kuasa untuk menolak roh jahat dan diperlengkapi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan. Namun, seringkali sebagai orang Kristen dengan berbagai macam latar belakang budaya, masih saja ada di antara kita yang percaya akan kuasa lain di luar kuasa Allah. Percaya akan hal mistis, percaya akan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan, bahkan semakin hilang iman percaya kepada Tuhan, yaitu dengan meragukan kekuatan kuasanya. Mari kita mau merenungkan bersama, apakah kita sungguh percaya akan kuasa Tuhan, atau sebaliknya kita sering ragu akan kuasanya. Apakah kita benar selalu beriman kepadanya? Apakah kita hidup selalu tertuju kepadanya? Sehingga kita selalu dimampukan untuk menjaga iman percaya kita, keluarga kita, bahkan merawat iman orang-orang percaya di sekitar kita yang lemah. Atau malah kita jadi batu sandungan. Biarlah kita mau mulai dari diri sendiri dan keluarga kita untuk selalu mengikut Tuhan, berpegang teguh pada iman dan percaya kepada kuasanya yang melebihi segalanya.
Marilah saudara-saudara kita sekarang berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Menyadari salah kita dan mohon ampun atas dosa dan salah kita. Mari kita berdoa, nanti saya yang akan mengakhiri. Kita masing-masing berdoa mengaku dosa dan salah kita. Di dalam kemurahan-Mu Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan salah yang kami sadari dan kami sungguh sesali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas segala pengakuan dan penyesalan dosa dan salah kita, dengarlah berita anugerah. Berita pengampunan diberikan kepada setiap orang di antara kita yang dengan sepenuh hati mengaku dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7 tertulis, sebab di dalam Dia, dalam Kristus, dan oleh darahnya, darah Kristus, kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari sekarang kita berdoa sebelum kita baca bagian-bagian Alkitab dan merenungkannya juga di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau pasti rindu untuk kami bukan saja memuji-muji dengan pujian, dengan ujaran dan perkataan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga ingin kami memuji-muji Engkau dengan hidup kami. Karena itu sempurnakanlah pujian kami kepadamu melalui kesukaan kami mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu, dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah lagi kepada kami saat ini lewat bagian-bagian Alkitab yang akan dibacakan oleh para hamba-Mu dan juga lewat firman Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah Engkau yang hadir saat ini sungguh-sungguh boleh menyapa kami dengan firman-Mu dan kami boleh merasakan hadir-Mu juga di dalam hati dan hidup kami. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, menurut Ulangan 18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, seperti aku ini, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak kulihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seseorang tidak mendengarkan firman-Ku yang disampaikan nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur
memberikan peringatan. Sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu, dilimpahkannya rejeki bagi umatnya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Kepada umatnya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil, segala titanya teguh selamanya. Kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 8 ayat yang 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku akan selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan yang ketiga dari Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan bagian-bagian Alkitab, termasuk pembacaan Injil. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Kuasanya melebihi segalanya. Itulah tema khotbah kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca sebenarnya mau mengatakan bahwa roh-roh jahat itu ada di dalam dunia ini. Jadi sadarilah di dalam hidup ini tidak hanya ada roh Tuhan yang bekerja. Ada roh-roh jahat juga yang bekerja. Dan roh-roh jahat itu sendiri tahu dan takut kepada kuasa Allah. Termasuk kuasa Allah dalam Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya karena tahu dan takut kepada kuasa Allah, roh-roh jahat itu selalu mau taat kepada kuasa Allah. Nah, bayangkan, roh-roh jahat aja tahu dan takut dan taat kepada kuasa Allah. Bagaimana dengan kita manusia seumumnya? Sebaliknya, kita manusia seumumnya, termasuk orang beriman, tidak selalu tahu kuasa Allah. Kalau nggak tahu, ya makanya jadi sering tidak takut kepada kuasa Allah. Lebih jauh lagi, ya tidak taatlah kepada kuasa Allah. Tapi bagaimana mengeceknya? Oh, coba saja lihat hidup kita sehari-hari. Seumumnya, orang termasuk orang Kristen itu cari kuasa apa sehari-hari? Dan membiarkan kuasa apa menguasai dirinya. Kalau tidak salah melihat, kuasa yang seumumnya pertama-tama dicari manusia itu kuasa uang. Ya, money is power. Karena itu wah, kita bisa kerja sedemikian rupa siang malam.
Kalau perlu pakai kesehatan buat cari uang. Masa bodoh kalau satu hari sudah punya banyak uang gak bisa cari lagi kesehatan. Pokoknya kita akan pengen makin kaya, terus makin kaya. Uang itu power, ya, dan seringkali menguasai semua pertimbangan dan keputusan kita. Yang berikut apa? Pengetahuan. Knowledge is power juga. Semakin kita berpengetahuan, bukannya S1, S2, S3, profesor, wah, kayaknya kehidupan lebih terbuka, lebar, dan siap menerima kita. Kita makin dihargai, kita semakin bisa banyak omong, dan semakin bisa merasa hidup ini berarti. Pengetahuan is power, orang cari pengetahuan. Selebihnya apa? Informasi. Wah, informasi juga sekarang begitu melimpah. Kita cepat-cepat siapa yang bisa dapatkan informasi lebih dulu. Lebih mutakhir. Makanya banyak orang tua sekarang mengeluh. Nasihatin orang muda sekarang repot banget. Kita ngomong apa aja nanti sebentar saya cek dulu di Google, di googling dia. Enggak gitu loh Pak Ma ya. Lebih ikutin Google daripada ikutin orang tua ya. Information is power. Sekarang di masa pemilu kita sadari politik juga power. Politik is power. Malah kalau direnungkan ya, politik itu mirip-mirip kuasa Tuhan ya. Pantas orang udah kaya masih terjun ke politik. Udah pinter masih terjun ke politik ya. Udah terkenal sebagai penyanyi atau aktris mau juga terjun ke politik. Ya sebab di dalam politik apa coba yang gak bisa dipolitikin? Hukum kalah sama politik hukum. Ekonomi kalah sama politik ekonomi. Agama, agama juga bisa dipolitikin ya. Makanya orang pengen sekali dapatkan berlomba-lomba, entah dia pantas atau enggak pantas, pokoknya pengen kuasa politik. Saudara-saudara, terus kuasa Tuhan dicari enggak? Nyaris tidak dicari. Karena itu juga orang tidak takut dengan kuasa Tuhan, tidak taat kepada kuasa Tuhan. Lalu bagaimana ya caranya kita cari dan miliki kuasa Tuhan, supaya kuasa Tuhan lebih menguasai hidup kita daripada kuasa-kuasa yang lain. Soalnya kalau kuasa-kuasa lain menguasai kita, kita masih bisa jadi orang jahat. Jahat sekali juga bisa. Hanya kalau kuasa Tuhan kuasai kita, kita pasti jadi orang baik. Dan kita bisa memberi pengaruh dan dampak yang baik itu kepada orang lain. Nah kalau kita tanya bagaimana caranya, maka lewat merenungkan firman Tuhan caranya paling tidak 3 hal ini. Pertama, kita harus aktif. Kita harus cari, minta supaya Tuhan kasih kita karunia mata iman yang bisa melihat kuasa yang bekerja. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, atau di dalam hidup ini. Seperti apa ya? Seperti siapa ya? Oh, dalam Alkitab kita bisa ambil contoh seperti abdi atau bujangnya Nabi Elisa. Satu hari bujangnya Nabi Elisa bangun pagi buka jendela rumah Nabi di Dotan. Kaget dia. Melihat di sekelilingnya itu sudah kumpul pasukan musuh, pasukan Asyur. Siap untuk tangkap dan bunuh Nabi. Jadi dia langsung temui Nabi dan di dalam panik takut ya dia cerita celaka nih Nabi, sebentar lagi kita ditangkap dan bisa dibunuh gitu ya. Tapi dengar gitu Nabi malah tenang-tenang aja. Loh Nabi kok tenang-tenang aja? Terus Nabi bilang, boleh nggak saya doain kamu? Mintain mata yang bisa melihat. Ya boleh dong, mau. Yuk kita doa. Dan Nabi berdoa supaya Tuhan kasih dia mata imani. Setelah amin, dia buka mata. Dia pergi lagi ke jendela. Dia kaget lagi. Sebab benar ada begitu banyak pasukan musuh. Tapi lebih banyak lagi pasukan sorgawi Tuhan. Ya,
yang mengelilingi rumah Nabi di Dotan. Jadi Nabi dan bujangnya pasti aman-aman saja ya. Dijaga oleh pasukan surgawi. Nah saudara-saudara, lewat itu kita belajar apa tuh? Ternyata kalau kita mau benar-benar cari kuasa Tuhan, kita mata jasmani nggak cukup. Ternyata masih ada mata rohani. Dan kita bisa minta. Dan Tuhan mau beri. Kalau kita minta gitu ya. Dan mata rohani ini perlu sekali dalam hidup kita supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup ini. Dalam hidup kita. Bukannya dalam perkara-perkara besar gitu ya. Orang mati dibangkitkan zaman Yesus ya, orang bisa lihat tuh kuasanya. Tapi ya sekarang itu cari kayak gitu ya susah ya. Dalam kehidupan hari-hari kita butuh mata imani. Apa contohnya? Saya sebenarnya punya banyak pengalaman sih, tapi beberapa pengalaman aja ya yang saya ceritakan. Waktu masih zaman nggak ada gadget, nggak ada Waze, nggak ada Google Map, saya masih belum emeritus. Ya, saya dapat kebagian pelayanan di GKI Kosambi Baru. Mulainya pagi itu jam 6:30. Sebenarnya bukan di Kosambi Baru, saya di Kosambi Timur, tapi saya di kepala saya itu Kosambi Baru. Jadi saya perginya ke Kosambi Baru yang mulainya pukul 6:30. Kosambi Timur mulainya jam 7. Ketika saya sampai, ya, lah, kebaktian sudah mau mulai. Saya bilang, saya kan yang melayani istri. Oh bukan Bapak, Bapak salah. Saya cek lagi, oh iya saya di Kosambi Timur, bukan Kosambi Barat. Tapi saya itu nggak tahu, belum pernah ke Kosambi Timur. Jadi saya tanya-tanya kepada orang di gereja karena mau mulai kebaktian. Nggak ada yang peduli. Penatua juga maaf Pak, kita udah mau mulai kebaktian. Saya kecewa sekali, nggak kasihan ya saya gitu ya. Jadi saya langsung keluar. Waktu itu saya hanya punya peta. Ya, saya panik, saya bingung. Bingung pokoknya baca berhenti sebentar, nggak bisa lama-lama nih. Jalan lagi, baca lagi. Saya bayangin, waduh terlambat dan nih, karena saya nggak tahu, belum pernah ke sana. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba saya lihat di depan saya, kok itu ke GKI Kosambi Timur. Saya berhenti masuk, benar GKI Kosambi Timur. Cuman dalam 15 menit. Saya masih sisa 15 menit lagi, masih bisa turun dan masih persiapan. Saya sampai nggak habis pikir, ini gimana ya, saya 15 menit dalam bingung dan pusing dan panik. Tahu-tahu mobil sudah di depan gereja. Saya suka merasa sampai sekarang, rasanya itu kuasa Tuhan yang kerja. Entah gimana dia pakai malaikatnya untuk angkat mobil saya. Semua saya tahu-tahu kok saya bisa di situ dan melayani. Saya pernah lagi punya pengalaman bis pelayanan di Bogor. Bawa istri dan 2 anak di Bogor Baru. Pulang di tol bisa ngantuk semuanya. Istri saya tidur, anak saya 2 tidur. Sampai di tol di atas Ayani, saya sudah berpikir pokoknya mau cepat turun lah. Ya, supaya saya bisa berhenti sebentar. Tidur sebentar gitu. Tahu-tahu dia keburu geruduk. Waduh. Rupanya saya ada tidur. Mobil itu nabrak pembatas jalan di tengah. Saya coba langsung pinggirin. Pelan-pelan. Sampai di pinggir saya lihat. Gitu ban depannya sudah robek. Ya. Yang lebih bikin saya kaget apa coba? Begitu saya turun, lihat ban gitu, waduh begini ya. Terus
mulailah mobil itu hari Minggu soalnya. Wang, terus nggak ada habis-habisnya. Terus saya bayangin, waduh, kalau tadi ada satu aja mobil persis di belakang saya, ya, apalagi banyak gitu. Terus saya nabrak, berhenti toh, masa sih nggak ditabrak? Jaga, saya pastinya ada korban deh. Saya merasa, aduh, sebentar aja tiba-tiba sudah datang mobil yang suka perbaiki mobil, hanya di dalam kurang lebih 10-15 menit udah ganti mobil, ban mobil, saya udah bisa jalan lagi. Mestinya saya jangan-jangan udah mati kali, atau ada di antara keluarga kami yang mati kali. Kalau mobil itu begitu banyak, tapi kenapa bisa kosong di belakang gitu? Saya merasa ini juga campur tangan Tuhan. Mungkin termasuk campur tangan Tuhan supaya saya masih bisa khotbah hari ini di Taman Aries. Saudara-saudara, kalau kita punya mata rohani, kita bisa melihat tuh pekerjaan Tuhan, ya, yang mustahil deh, ya, tapi terjadi gitu. Cara kedua, kalau kita mau lihat suara kuasa Tuhan, kita juga mesti aktif cari dan minta kuasa yang mampukan kita bisa bukan cuma baca, tapi pahami dan taati firman-Nya. Aduh, baca firman itu susah loh, ya. Perlu kuasa Tuhan. Kasih waktu buat baca Alkitab, itu gampang atau susah sih? Kalau gampang, hampir kebanyakan kita ini rajin baca Alkitab, bener gak? Mungkin sudah baca berkali-kali kita, tapi bagi waktu buat baca Alkitabnya susah. Apalagi pahami, apalagi melakukannya. Padahal yang paling penting itu bukan cuma baca dan pahami. Lakukan. Hayati dalam hidup itu yang memberi kita kuasa. Belajar dari siapa? Dari Yesus. Yesus itu tidak hanya suka baca Alkitab, pelajari, pahami, dia melakukannya. Makanya kuasa apapun, iblis sekalipun tidak bisa itu, ya, mencoba Yesus. Kita ingat waktu Yesus habis dicobai 40 hari 40 malam dalam segala kelemahannya. Iblis melihat ini saatnya mencobai. Dicobai oleh iblis. Yesus bisa mengalahkan pencobaan iblis dengan apa? Dengan perbuatannya. Tidak. Hanya dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Tapi yang tertulis itu dia pahami dan dia berlakukan. Akibatnya iblis mengatakan percuma deh kalau ngadapin orang yang tidak hanya ingat firman Tuhan tapi memperlakukan hidupnya. Kita nggak bisa apa-apa, udah pergi aja. Iblis pergi tinggalin Yesus. Saudara-saudara, kalau kita juga menjadi seorang yang senang, bukan cuma baca, pahami, dengar, tapi pegangi firman Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut lagi sama kuasa-kuasa lain. Kuasa-kuasa lain aja takut dan taat. Saya juga ingat waktu masih remaja, ibu saya itu penjahit, ya. Waktu akan menikah sama ayah, ibu belum Kristen, ayah Kristen. Setelah Kristen, karena menikah dengan ayah, ibu itu lebih Kristen dari ayah saya. Ayah saya nggak suka ke gereja, dia rajin sekali ke gereja. Ayah saya nggak suka baca Alkitab, dia itu kerjanya kalau bangun pagi langsung cari Alkitab dan doa. Sekarang masih hidup, ya, hampir 90 tahun, udah pikun. Tapi kebiasaan baca Alkitab itu masih berlanjut. Dia kalau bangun mesti cari Alkitab dan santapan harian. Kalau nggak dikasih bisa marah dia. Tapi kalau habis baca tanya, Mam, apa isinya Mam? Nggak tahu. Nggak tahu dia. Ya, tapi karena terlalu biasa begitu. Nah, ibu saya waktu saya remaja itu penjahit. Punya beberapa tukang jahit. Salah satunya namanya Tante Jonggol sebab asal dari Jonggol.
tempat katanya banyak orang suka perdukunan. Oh dia jago perdukunannya. Dia suka cerita, wah orang-orang didukunin sama dia, berhasil dia. Satu hari tetangga persis di seberang rumah, ya baru jadi duda sebulan. Indo, ya jangkung, putih, ganteng. Masa didukunin sama si Tante Jonggol jadi jatuh cinta sama Tante Jonggol. Masa setelah baru sebulan mau nikah sama Tante Jonggol. Sebulan lagi cerai. Orang bilang ya si Tante Jonggolnya nggak rajin dukunin ya. Dia sadar lagi. Loh aku kawin sama orang perempuan gini cerai dia. Dia marah sama ibu saya. Akibatnya foto keluarga hilang. Di ruang tamu. Gantinya apa? Besokannya berhari-hari di depan rumah kami itu ada macam-macam nggak tahu udah apa. Ibu saya juga bilang, ini sih pekerjaan si Tante Jonggol, ya biasa nggak begini. Tapi ibu saya bilang, kamu anak-anak jangan ikut-ikutan ya urusan mami. Mami aja baik sama dia, Tante Jonggol aja jelek adatnya. Ya senang perdukunan. Kamu mesti tetap ramah, biarin aja. Kita nggak takut karena kita punya Tuhan. Terus beberapa waktu kemudian apa yang terjadi coba? Masa di gereja ketemu Tante Jonggol sekeluarga. Ternyata dia mau jadi orang Kristen. Dan dia jadi Kristen memang. Dia sudah meninggal tapi sebagai orang Kristen juga. Kenapa? Dia cerita, ya orang-orang lain semua didukunin kok bisa. Tapi ibu saya dan keluarga nggak mempan apa-apa didukunin sama dia. Makanya dia mau jadi orang Kristen coba. Nah saudara-saudara, kita perlu bukannya firman Tuhan yang dibaca tapi dipegangin dan dihayati. Yang ketiga, kita juga harus minta kuasa roh yang bisa membuahkan penguasaan diri. Kata Paulus, salah satu buah roh itu penguasaan diri. Dan ini penting banget sebab apa coba yang paling kita nggak bisa kuasai dalam hidup kita, seumur hidup kita? Kedagingan. Jangan berpikir kalau jadi Kristen kita udah nggak bikin dosa lagi. Kuasa dosa itu ada di dalam tubuh kita sampai mati. Jadi kalau kita tidak kuasai, kita akan jadi Kristen tapi tetap aja yang rajin dan suka berbuat dosa gitu. Kecuali kita punya kuasa roh ini bisa menguasai hidup kita. Makanya Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh yang menguasai diri. Kamu tidak akan turutin lagi keinginan daging. Kamu bisa berubah. Kamu berubah, kamu mengubah orang-orang di sekitarmu. Juga menjadi lebih baik. Nah saudara-saudara, memang Yesus contoh sempurna ya. Dia hidup tidak hanya dengan mata jasmani tapi juga dengan mata rohani. Dia tidak hanya pahamikan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Dia juga dikuasai oleh roh Tuhan sampai dia enggak berbuat dosa. Kita tidak sempurna seperti Yesus. Tapi kalau kita mau ikutin teladannya Yesus, kita bisa hidup dengan mata rohani. Kalau kita minta, Tuhan bisa kasih. Kalau kita mau pahami dan taati firman-Nya, kita lebih merasakan kuasa dari firman Tuhan dalam hidup kita. Kita minta dan dapatkan kuasa roh, kita juga bisa hidup dalam penguasaan diri yang maksimal. Tidak sempurna, bukan stop berbuat dosa, masih ada. Ya, tapi tentu semakin lama semakin kurang. Kalau itu kita lakukan, maka kuasa Allah yang melebihi segala sesuatu sungguh-sungguh bisa kuasai, peliharakan, dan pakai hidup kita untuk membuat orang-orang yang sudah percaya makin percaya, yang belum percaya jadi percaya kepada Tuhan. Amin. Sehabis saat hening kita akan mendengarkan lagi paduan suara Psalm Min Voice akan mempersembahkan satu pujiannya lagi.
storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita sekarang mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kuasanya melebihi segalanya, baru saja kami saksikan lagi kuasa Tuhan yang bisa bekerja di dalam sejumlah kaum mudamu di paduan suara Psalm Min Voice, yang Tuhan boleh sentuh, gerakan, dan pakai untuk mau mempersembahkan talenta menyanyi mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, terus pakailah kuasa-Mu memakai mereka untuk lewat pelayanan paduan suara mereka. Biarlah lebih banyak kaum muda-Mu yang disentuh hatinya untuk mempersembahkan talenta mereka juga. Bukan hanya untuk cari perkara-perkara duniawi, tapi juga untuk mencari kemuliaan Tuhan yang sudah begitu mengasihi mereka dalam hidupnya dan sudah begitu baik kepada mereka. Buatlah paduan suara Psalm Min Voice ini tetap kompak, sehati, sepikir. Tuhan memampukan mereka mengatur waktu sedemikian rupa, sebab nyanyian-nyanyian yang bagus kami dengar itu pastilah juga hasil dari latihan-latihan yang tidak mudah. Biar Tuhan memberkati hidup mereka semua, bukan hanya dengan kesehatan, dengan pelbagai kasih karunia Tuhan, tapi juga dengan banyak sukacita. Sehingga mereka yang bersukacita mampu sukacitakan lebih banyak orang lewat pelayanannya. Bapa di sorga, secara khusus kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan pemilu 14 Februari yang akan datang, yang semakin dekat. Biarlah kuasa Bapa berkenan untuk mengendalikan kuasa-kuasa yang hendak pakai pemilu kali ini, sekedar untuk kerjakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, lebih daripada kerjakan kehendak Bapa yang mau dan mampu hadirkan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia. Biarlah pemilu kali ini pun boleh berjalan lancar, aman, jujur. Bapa boleh membuat berhasil memilih para pemimpin teristimewa, presiden dan wakil presiden yang sungguh baik dan sekaligus sungguh mampu untuk melanjutkan segala keberhasilan bangsa dan negara yang sudah dicapai sejauh ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan GKI dengan salah satu jemaatnya, yaitu GKI Stadion Semarang, yang majelis jemaatnya memutuskan untuk memisahkan diri dari GKI. Biarlah Bapa mampukan BPMK Semarang Barat untuk melakukan tugas kepemimpinan sementara atas jemaat GKI Stadion. Sekaligus Bapa mampukan BPMS, BPMMC, dan BPMK Semarang Barat untuk gembalakan dengan penuh kasih dan kesabaran majelis jemaat GKI Stadion, sehingga mereka mau batalkan, tidak terus lanjutkan segala upaya yang bisa makin pecah belah kesatuan tubuh Kristus di dunia. Bapa di sorga,
Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, dengan berbagai masalah yang mereka sedang hadapi, di antaranya sakit penyakit, kehilangan dan ketiadaan pekerjaan, krisis ekonomi dalam keluarga, krisis relasi suami istri, kelangsungan studi anak-anak, penantian jodoh atau anak dalam pernikahan dan lain sebagainya. Biarlah kuasa pertolongan Bapa yang bisa mengatasi segala masalah jemaat-Mu berkenan Bapa nyatakan tepat dan indah pada waktunya, sehingga iman anak-anak-Mu boleh makin bertambah, bukannya makin berkurang kepadamu. Inilah doa-doa syafaat kami, sempurnakanlah. Sebab hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, doa ini sudah kami panjatkan. Amin. Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidup kita, dan sebagai tanda syukur kita kepadanya, marilah kita bawa persembahan kita kepadanya. Sebagai nats persembahan, Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, atau dengan scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Badai dunia menderu, tak payah
Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas hidup yang Kau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur kuasa-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Engkau yang mau memberkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami bisa menyalurkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu, dan juga orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Ajar kami untuk terus selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu kami telah bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Karena Dia adalah Tuhan kita yang ajaib dan perkasa. Mari maju sebagai laskar Kristus. Kuasa kegelapan terus ada dalam kehidupan kita, tapi ingatlah untuk selalu mengikuti Tuhan dengan setia, sebab Dia adalah Allah yang penuh kuasa melebihi segalanya, sehingga kita dimampukan untuk melawan kuasa gelap. Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, seterusnya sampai selamanya. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.